Oke, baik. Selamat pagi rekan-rekan. Tadi sudah didoakan Pak Yakub ya, jadi saya langsung saja. Oke, hari ini saya mengambil satu tema yaitu normalisasi kesalahan ya. Saya ajak teman-teman boleh melihat dua ayat. Saya bacakan saja. Yang pertama di Yesaya 5 ayat 20 dikatakan celakalah mereka yang menyebut kejahatan itu kebaikan dan kebaikan itu sebagai kejahatan. Yang menukar gelap menjadi terang dan terang menjadi gelap. Ya. Kemudian ada satu ayat lagi di dalam Matius pasal 5 ayat 37. Ya. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Sebab apa yang lebih dari itu berasal daripada si jahat. Nah, teman-teman sekalian, mungkin kita sudah familiar atau sudah sering mendengar dengan satu kata normalisasi ya. Jadi sebenarnya normalisasi itu adalah proses mengembalikan ya, mengembalikan atau menyesuaikan sesuatu ke standar awal atau ke kondisi awal. Nah, ini yang namanya normalisasi. Jadi merubah fungsinya yang tadinya sudah tidak berfungsi baik menjadi fungsinya menjadi baik. Dari yang tidak benar menjadi benar. Lalu acuannya apa? Acuannya adalah kondisi saat awal dia diciptakan dalam kondisi normal ya. Maka ketika dia tidak berfungsi baik, berusaha dibuat menjadi dinormalisasi ke kondisi awal. Ya, misalnya waktu sekolah mungkin kita sering dengar istilah normalisasi sungai misalnya ya. Nah, ini kan upaya mengembalikan fungsi sungai yang sebenarnya ya. Lalu ada normalisasi hutan dan normalisasi kali dan sebagainya ya. Nah, ini yang pemerintah kerjakan ya. Jadi awal mulanya sesuatu itu pasti normal dulu di awal ya. Lalu perlahan-lahan berubah fungsinya, berubah eh, kondisinya, maka berusaha dikembalikan ke kondisi awal. Ini nama dinormalisasi ya. Nah, saat ini ada satu kata yang lebih sering terdengar lagi ya, tapi ada embel-embelnya di belakang yaitu normalisasi kesalahan. Nah, ini yang kita mau renungkan pagi ini ya. Nah, eh, saudara-saudari sekalian, di sebuah kota ya ada seorang pemuda ya sebut saja namanya Budi ya. Nah, Budi ini tinggal di kota yang terang benderang ya. Karena waktu itu listrik di desanya di kampungnya itu tidak ada listrik ya. Jadi dia merantau ke kota. Nah, suatu hari dia mendengar kabar di desanya atau di kampungnya itu sudah ada listrik. Nah, sudah ada listrik. Maka dia berusaha pulang ya. Dia pulang ke kampungnya dan dia menetap di sana ya. Tapi karena kampung ini baru ada listrik, jadi belum stabil. Tiba-tiba dia yang biasa hidup di kota terang benderang, lalu pindah ke desanya terang, tiba-tiba listriknya mati, ya, mati. Awalnya si Budi ini tidak tidak betah, ya, karena tiba-tiba harus hidup dalam kegelapan. Akhirnya dia pakai sebuah lilin tiap hari untuk eh, aktivitas dia, ya. Nah, mati listriknya ini tidak tidak sebentar ya, tapi cukup lama karena mungkin masih uji coba atau perbaikan. Jadi dia setiap hari hidup pakai lilin itu. Ya, matanya mungkin yang awalnya tidak biasa, lama-lama matanya terbiasa, sudah beradaptasi. Dia sekarang dia sudah boleh dikatakan dia sudah betah hidup seperti itu dengan kondisi lampu yang remang-remang seperti itu. Dia mulai terbiasa. Dia makan dalam kegelapan, dia mengerjakan sesuatu dalam kegelapan, tidur, minum semua dalam kegelapan, dan dia sudah terbiasa menikmati itu. Ya. Bahkan ketika akhirnya suatu hari listriknya sudah kembali menyala, tapi eh, warga di dimintakan bayaran ya jika ingin menikmati listrik itu harus bayar. Nah, si Budi ini merasa sudah terbiasa hidup dalam kegelapan, maka dia menolak. Dia bilang, saya tidak mau bayar, saya nggak perlu listrik. Jadi dia lepas listrikan ke rumah dia dan dia tetap hidup dalam kegelapan. Dan dia menikmati karena dia merasa ini udah hidup saya yang normal nih, sudah seperti biasa. Tanpa listrik pun saya sudah terbiasa. Ya. Namun suatu hari
ketika ada program listrik gratis ya, jadi beberapa rumah dikasih listrik gratis selama sebulan, maka si Budi mencoba eh, karena nggak bayar, maka dia terima program itu. Akhirnya rumah dia kembali dinyalakan listriknya dan dia melihat, dia terkejut. Selama ini yang dianggap hidupnya normal, ternyata rumah dia sangat kotor, penuh sarang laba-laba, penuh kotoran, penuh binatang-binatang kecil, bahkan ada ular dan sebagainya. Dia nggak menyadari, ya sebenarnya hidup dia itu dalam bahaya. Tapi karena dia terbiasa hidup dalam kegelapan, dia uh, menikmati hidup dia yang seperti itu dan tidak sadar kalau ada bahaya mengancam dia. Karena ada laba-laba yang beracun, ada ular yang beracun, ya. Jadi uh, maka sejak saat itu dia tidak lagi hidup dalam kegelapan, dia mau mencoba karena dalam kegelapan dia tidak bisa melihat kondisi rumahnya. Akhirnya dia memutuskan dia akan lanjut pakai listrik itu, ya. Nah, teman-teman sekalian, normalisasi kesalahan ini ya sebagai boleh dikatakan didefinisikan eh, merubah kondisi yang sebenarnya salah tapi perlahan-lahan dianggap sebagai sesuatu yang biasa, ya. Jadi yang tadinya itu tidak boleh dilakukan sebenarnya tapi lama-lama menjadi eh, biasa, jadi biasa dilakukan dan orang menganggap itu jadi diterima di masyarakat, ya. Jadi tindakan atau perbuatan yang dulunya dianggap salah, lalu perlahan-lahan terus dilakukan, akhirnya itu menjadi biasa, diterima masyarakat, bahkan dibenarkan oleh masyarakat. Nah, ini yang disebut dengan kesalahan. Ya, jadi semakin sering kita melakukannya, maka hati kita akan mulai terbiasa. Ya, kegelapan itu terasa biasa dan lama-lama hati nurani kita menjadi tumpul. Nah, sebenarnya normalisasi kesalahan ini bukan terjadi dalam waktu yang pendek, yang singkat, tapi dia sedikit demi sedikit, ya. Semakin sedikit demi sedikit terus diulang, diulang dan dilakukan, maka ini menjadi hal yang umum, yang dianggap hal yang wajar, ya. Padahal kita tahu ya, satu kebenaran itu tidak akan berubah hanya karena sudah dilakukan eh, berulang-ulang. Sekalipun itu salah ya akan tetap salah, tidak akan berubah menjadi kebenaran walaupun itu hal yang rutin dilakukan, ya. Nah, ketika Allah memberikan perintah atau larangan kepada Adam dan Hawa untuk tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan benar, ya, ketika mereka tidak taat, ya hanya karena makan buah pun Allah tetap konsisten menganggap itu kesalahan karena mereka tidak taat. Dan Allah tidak menormalisasi kesalahan itu. Walaupun secara manusia kita pikir, ah cuma makan buah, diciptakan dalam sehari pun jadi pohon itu, ya. Tapi Allah ketika memberikan perintah, Allah mau kita taat sama dia. Tidak ada kesalahan yang bisa dinormalisasi. Apalagi ketidaktaatan terhadap Allah, ya. Misalnya juga eh, Raja Saul, ya, kalau kita tahu Raja Saul. Raja Saul itu ketika mengambil jarahan, ya, ketika Tuhan suruh ah, semuanya dihancurkan, maka dia ada yang diambil untuk bagian dia dengan alasan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Di situ pun Tuhan marah, ya, karena ketidaktaatan. Tuhan lebih menuntut telinga yang mau mendengar, ya, daripada eh, hal-hal lain. Tuhan lebih menuntut ketaatan kepada dia. Nah, saat ini normalisasi kesalahan itu banyak sekali terjadi di dalam eh, kehidupan kita, ya. Dalam apalagi ketika kita melihat di sosial media, tadi juga sudah disampaikan contoh Robin termasuk kasus yang eh, anak SMA merokok itu ya di sekolah, ya, dengan kepala sekolah itu sehingga eh, anak itu ditampar kan kalau beritanya seperti itu.
Nah, itu dari berita itu pun kalau kita lihat netizen banyak yang berkomentar stop normalisasi kesalahan anak itu ya. Karena banyak juga eh, yang mendukung anak itu menyalahkan sekolahan, menyalahkan pihak sekolah, menyalahkan pihak kepala sekolahnya dan lebih membela anak ini. Ya, tapi banyak yang berseru stop normalisasi kesalahan. Karena sekali itu kesalahan itu akan tetap kesalahan. Nah, kenapa sih suatu kesalahan dianggap sebagai eh, lama-lama menjadi hal yang normal? Ya, biasanya orang karena ada hal-hal berikut ini ya. Misalnya, sesuatu yang salah dianggap sebagai normal itu pertama karena banyak yang melakukan, ya. Karena kita melihat banyak yang melakukan, maka itu dianggap normal, padahal salah. Ya, contoh hal simpelnya mungkin saat kita eh, berkendara, terus kita naik motor, kita lihat, wah muter baliknya jauh. Terus kita lihat, ih banyak yang lawan arah sedikit supaya memperpendek rutenya. Banyak yang melakukan dan kita akhirnya mengikuti, ya. Terus juga mungkin ada lampu merah yang lama sekali ya, kita lihat, ih banyak yang nerobos. Akhirnya kita ikut. Karena banyak yang melakukan, kita anggap itu sebagai sesuatu normal dan kita tanpa sadar kita mengikutinya, ya. Kedua, mungkin karena sesuai dengan tren dunia, orang jadi mengikuti. Misalnya kalau kita lihat di sosial media, banyak konten-konten yang cukup vulgar ya, ada nari-nari cukup vulgar, dan dianggap itu sesuatu yang normal. Karena banyak yang, dana itu tren yang sedang beredar, tren yang sedang dikerjakan. Jadi mereka bikin konten seperti itu agar view-nya meningkat. Ya. Sekali lagi dianggap normal karena sesuai dengan tren dunia. Lalu juga ada juga menganggap kesalahan ini sebagai hal yang normal karena dia membandingkan dengan kesalahan yang lebih besar. Jadi kesalahan yang kecil ini dianggap sebagai sesuatu yang wajar atau normal. Jadi mencari pembelaan dengan menyebut kesalahan lain yang lebih berat. Padahal kita mungkin pernah mendengar satu quotes atau satu pernyataan ya. Membandingkan dua hal yang buruk tidak akan menjadikan salah satunya lebih baik. Ya, membandingkan dua hal yang salah, dia dua-duanya kan tetap salah, tidak akan menjadikan salah satunya lebih baik. Ya. Tapi normalisasi kesalahan ini atau kesalahan-kesalahan ini semakin hari semakin bisa di 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 apa ya, dianggap dirubah lah, ya dirubah. Jadi seperti hal yang tidak salah, ya. Jadi seorang yang licik misalnya, seorang licik yang bisa menipu sana sini, itu kelicikannya ini dianggap bukan kesalahan lagi, tapi dianggap satu kepintaran. Nah, ini berubah di zaman modern ini hal-hal yang seperti ini bergeser, ya, dari yang salah menjadi yang normal. Orang yang licik dianggap pintar, dia bukan licik, tapi dia pintar. Lalu pornografi, ya, dianggap itu hiburan, ya, itu hanya menonton seperti kita menonton bioskop, nonton Netflix, itu hiburan, itu tidak dianggap kesalahan kalau kita tidak melakukannya eh, dalam sebelum pernikahan, gitu ya. Lalu kebohongan-kebohongan kecil itu juga dianggap nggak apa-apa kalau kadang memang itu diperlukan, ya, itu normal. Kalau kita melindungi seseorang, bohong-bohong kecil itu nggak apa-apa, ya. Jadi standar berbuat standar salah benarnya itu sudah bukan ditentukan oleh hukum, tapi oleh manusia itu sendiri. Ya. Eh, di dalam Hakim-Hakim 21 ayat 25 dikatakan, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Ya. Jadi orang melihat salah benar itu tidak ada standarnya lagi, tapi standar dia sendiri. Ya kalau saya merasa ini baik, ya nggak apa-apa saya lakukan. Saya merasa ini salah, tidak saya lakukan. Ya. Kalau kesalahan yang saya lakukan ini menurut saya ini baik, ya sudah kan resikonya saya yang tanggung. Jadi semua kesalahan standarnya adalah pandangan dia sendiri. Ya, ya ini sesuai dengan di Hakim-Hakim 21 ayat 25. Ya. Padahal normalisasi kesalahan kalau kita sebagai orang
Kristen ya, kita bisa mengartikan suatu proses di mana sesuatu yang salah menurut firman Tuhan dianggap biasa bahkan benar karena sering dilakukan atau diterima oleh banyak orang. Ya, kalau kita pikir kenapa sih sesuatu itu sesuatu tindakan atau perbuatan disebut salah, pasti ada maksudnya, pasti ada dasarnya. Pertama ya, sesuatu disebut salah itu pertama karena bertentangan dengan hukum atau undang-undang di negara tersebut. Ya, ya, misal tadi melanggar lampu merah, lawan arah itu salah karena itu bertentangan dengan hukum, dengan undang-undang lalu lintas, sudah pasti ya. Lalu kenapa sesuatu disebut salah lagi? Karena bertentangan dengan budaya atau norma yang berlaku di masyarakat. Ya, tadi sesuai bertentangan dengan hukum itu pasti salah. Kali ini bertentangan dengan budaya atau norma yang berlaku. Misalnya pernikahan sejenis. Ya, di negara yang masih punya norma yang jelas, ini adalah suatu kesalahan. Lalu ada juga aborsi. Ini juga dikaitkan dengan budaya atau norma tempat kita tinggal. Seks sebelum menikah, ya. Ini hal-hal yang di negara lain dianggap sebagai suatu yang biasa. Seks sebelum menikah, pernikahan sejenis, aborsi, ada negara-negara yang menganggap hal ini biasa dan wajar dilakukan, bahkan dilegalkan ya. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah kenapa sesuatu tindakan disebut salah, ya. Kalau tadi dasarnya hukum atau undang-undang, dan ini kedua dasarnya budaya atau norma, maka ketiga adalah standar tertinggi, yaitu firman Tuhan. Ya, ini ada hukum atau standar tertinggi yang mengatur manusia, yang mengatur tingkah laku manusia. Kalau undang-undang itu suatu saat bisa diamandemen, bisa berubah, direvisi, ya, budaya norma juga bisa bergeser, maka firman Tuhan ini tidak akan pernah berubah oleh waktu maupun oleh zaman. Firman Tuhan tidak ada amandemen, tidak ada revisi. Maka ini bisa jadi standar yang terus berlaku, menjadi standar tertinggi di dalam menentukan yang kita kerjakan ini salah atau benar ya. Nah, kita melihat, mari kita lihat pandangan Alkitab tentang hal ini ya. Yang pertama, tadi di Yesaya 5 ayat 20 di awal yang saya bacakan, dikatakan, celakalah mereka yang menjemput kejahatan itu sebagai kebaikan dan kebaikan itu sebagai kejahatan, yang menukar gelap menjadi terang dan terang menjadi gelap. Ya, Alkitab menolak, ya firman Tuhan ini menolak menganggap dosa itu sebagai hal yang biasa. Ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa Allah menentang segala bentuk pembalikan nilai. Ya, ketika manusia berusaha mengubah standar yang benar dan salah menurut kehendak sendiri. Tapi Allah menentang ini. Maka Allah bilang, nggak bisa kejahatan disebut kebaikan dan kebaikan dengan disebut kejahatan. Gelap jadi terang dan terang jadi gelap. Manusia pasti berusaha mengubah makna benar dan salah ya dengan alasan eh, itu bentuk ekspresi diri atau itu bentuk kebebasan hidup kita. Maka yang salah itu menjadi biasa karena dianggap sebagai kebebasan berpendapat, kebebasan bertindak, dan kebebasan berperilaku. Yang kedua, kebenaran tidak ditentukan oleh mayoritas, ya. Di dalam Keluaran 23 ayat 2 dikatakan, janganlah engkau turut-turut dalam kebanyakan orang untuk berbuat jahat. Jadi patokannya itu bukan seperti yang saya tadi katakan, bukan karena dilakukan oleh banyak orang, maka itu menjadi sesuatu yang benar. Tidak, kebenaran tidak ditentukan oleh mayoritas. Ya, seperti kasus yang sekolahan tadi dengan kepala sekolah itu, seorang mahasiswa. Kalau kita melihat beritanya, itu semua anak sekolahnya itu mogok sekolah, membela temannya ini. Ya, ratusan orang siswa tidak sekolah mogok karena membela temannya. Itu mayoritas, itu banyak sekali yang mogok. Tapi apakah itu suatu kebenaran? Tidak, karena
kebenaran tidak diukur oleh banyaknya orang yang melakukan atau mayoritas orang yang melakukan. Ya, walaupun banyak orang mengerjakan atau melakukan dosa, tetaplah dosa. Kesalahan tetaplah kesalahan di mata Tuhan. Ya, ukuran kebenaran itu bukan opini masyarakat, ya, bukan masyarakat yang menilai, tapi itu adalah firman Tuhan itu sendiri. Ya, itulah menjadi ukuran tolak ukur kebenaran. Ya, kalau ini dibiarkan terus, maka hati manusia bisa menjadi tumpul terhadap dosa. Kita semakin kehilangan kepekaan, ya. Kita tidak lagi peka terhadap dosa, tidak lagi peka terhadap kesalahan, ya. Kalau kita bisa lihat di Efesus pasal 4 ayat 18 sampai 19 mengatakan mereka karena hati mereka telah menjadi tumpul menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan melakukan segala macam kecemaran dengan serakah, ya. Ketika satu kesalahan dinormalisasi, maka perlahan-lahan hati nurani kita mulai mati rasa, ya. Hal dulu dulu yang di kita peka ya, wah ini salah. Tapi karena kita terbiasa dan menjadi biasa, maka kita tidak lagi peka. Dan ini bahaya besar bagi eh, iman kita, ya. Tidak ada toleransi untuk kesalahan ataupun dosa. Kemudian, eh, kalaupun dunia menganggap ini sebagai satu hal yang wajar atau normal, tetaplah kita sebagai anak Tuhan dituntut untuk hidup berbeda, tidak mengikuti dunia ini. Kalau dunia membenarkan yang salah, menormalisasi yang salah, maka kita tidak terbawa arus itu, ya. Karena di Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, ya. Orang percaya dipanggil tidak untuk tidak menyesuaikan diri dengan budaya dunia. Budaya dunia diciptakan oleh manusia, dan manusia kita tahu manusia itu manusia yang berdosa, ya. Jadi kalau kita uh, hidup sesuai budaya dunia, ya kita juga akan terbawa oleh uh, budaya yang tidak sepenuhnya benar, ya. Tapi biarlah kita dipanggil untuk hidup tidak serupa dengan dunia ini, ya. Tugas orang percaya apa adalah eh, menegakkan kebenaran di dalam kasih, ya. Di Efesus 4 ayat 15 dikatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, ya. Jadi tidak ada normalisasi kesalahan, tapi kita berpegang teguh pada satu kebenaran, ya. Kalau sesuatu itu walaupun dilakukan banyak orang tadi, walaupun itu sudah terbiasa, itu tetaplah kesalahan, ya. Karena standar kita adalah firman Tuhan yang isinya adalah kebenaran. Kita tidak boleh diam atau ikut arus dunia, membiarkan normalisasi kesalahan ini terjadi, ya. Biarlah kita melawan arus dunia itu, ya. Kalau dulu saya ingat eh, Patong ya sering ngomong, kita jangan seperti ikan mati yang di sungai ikut arus, tapi kita berenang melawan arus sungai, ya. Berenang melawan arus sungai, tidak terbawa arus, tapi melawan arus, ya. Karena satu normali kesalahan kalau di kalangan orang anak Tuhan itu adalah satu tanda kemerosotan rohani. Ya, kalau sampai kita menormalisasi kesalahan, maka sebenarnya kerohanian kita sedang merosot, ya. Kita yang dipanggil untuk menjadi terang, yang dipanggil menjadi garam, dipanggil menolak dosa, ya. Maka kita pertahankan dengan eh, standar kita, ya, dengan firman Tuhan yang kita pegang, ya. Kita boleh menegur, boleh eh, memperingatkan kalau di lingkungan sekitar kita memang ada orang-orang yang menormalisasi kesalahan itu sebagai hal yang biasa atau eh, malah dianggap benar, ya. Malah kita yang menganggap itu salah, malah kita disalahkan karena dianggap kita tidak mengikuti perkembangan zaman. Seperti itu, ya. Nah, sebagai penutup ada beberapa quotes yang cukup baik, ya.
Seperti ada yang mengatakan kebenaran tidak berubah walaupun dunia berubah. Ya, ini setuju ya. Dosa yang dibungkus dengan apapun tetaplah dosa. Ya. Tapi ketika dosa menjadi satu budaya, ingat Tuhan tetap adil. Ya. Kasih yang sejati tidak menoleransi kesalahan. Kompromi kecil terhadap kesalahan membuka pintu menuju kejatuhan yang besar. Kebenaran tanpa kasih itu keras, kasih tanpa kebenaran itu lemah. Ya. Eh, Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk pagi ini kami boleh belajar sedikit firman Tuhan, bagaimana kami sebagai umat umat Tuhan boleh hidup selalu di dalam kebenaran, tidak seturut dengan dunia ini, tapi kami boleh terus menjunjung tinggi kebenaran, kami boleh hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan. Biarlah kami boleh punya iman yang teguh, boleh meninggalkan, bahkan menjauhi kesalahan dan tidak kompromi dengan kesalahan ataupun dosa sekecil apapun. Biarlah kami juga boleh menjadi saksi di tengah-tengah masyarakat, menjadi garam dan terang, menghadirkan Kristus di tengah-tengah masyarakat, sehingga lewat kehidupan kami orang boleh melihat ada Kristus di dalam kami. Dan kami juga boleh menjadi anak-anak yang turut setia mengikut Tuhan, menjalankan perintah Tuhan, dan boleh eh, menjauhi kesalahan-kesalahan dan tidak menoleransi, bahkan tidak menormalisasi segala bentuk kesalahan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.